Halo, apa kabar? Kali ini, Tonan mau bahas pernyataan viral dari mantan wakil presiden kita, Pak Yusuf Kalla. Hari Sabtu kemarin, di media online Detik, pernyataan Pak Yusuf Kalla itu dimuat dengan judul artikel yang sangat provokatif, Yusuf Kalla. Lebih dari 50% ekonomi RI dikuasai etnis Tionghoa. Pernyataan Pak Yusuf Kalla seperti dimuat Detik pastinya bikin geleng-geleng kepala. Soalnya, nada-nadanya menjurus ke persoalan SARA, yaitu suku, agama, ras dan juga antar golongan. Ini pernyataan yang bisa memecah belah bangsa dan bisa membangkitkan sentimen anti-saudara kita dari etnis Tionghoa. Ini pernyataan yang memupuk permusuhan dan bisa membangkitkan perpecahan. Kalau kalian ingat, judul berita pernyataan Pak Yusuf Kalla ini senada dengan pidato kemenangan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 lalu. Waktu itu, Pak Anies mengatakan kalau kemenangannya adalah kemenangan kaum pribumi dari penjajahan. Waktu itu, Pak Anies juga sukses memainkan sentimen SARA, suku, agama, ras dan juga antar golongan. Dia sukses mengobarkan api permusuhan terhadap Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, yang beretnis Tionghoa. Tampaknya, guru dan murid ini, Pak Yusuf Kalla dan Pak Anies, mereka memang punya kesamaan. Mereka mirip. Mereka suka memprovokasi rasa sentimen kesukuan. Mereka suka membangkitkan sentimen SARA. Memang, setelah baca isi artikel Detik, Tonan paham kalau pernyataan Pak Yusuf Kalla sebetulnya tidak sekeras yang dikesankan oleh judul provokatif yang dimuat Detik. Pada intinya, Pak Yusuf Kalla sedang membangkitkan semangat berwirausaha dari kalangan pribumi. Dia cerita kalau di negara kita, etnis Tionghoa sukses dalam berbisnis. Banyak dari mereka berhasil jadi pengusaha besar sehingga sekitar setengah dari kegiatan ekonomi swasta dikuasai oleh perusahaan-perusahaan mereka. Padahal, jumlah saudara kita yang beretnis Tionghoa hanya sekitar 4,5% dari jumlah total penduduk.
Pak Yusuf Kalla juga kasih apresiasi sama sukses ini karena itu berarti kelompok Tionghoa jadi penyumbang pajak terbesar dan juga pencipta lapangan kerja terbesar. Menurut Pak Yusuf Kalla, kalau kelompok pribumi yang mayoritas gak sukses dalam berbisnis, itu salah sendiri. Mereka harus mampu bersaing. Walaupun pidato Pak Yusuf Kalla gas keras dan gak provokatif judul berita yang dibuat Detik, Tonan tetap merasa narasi yang disampaikan itu tidak baik dan kurang bijak. Dalam membangkitkan semangat berbisnis, kita tidak perlu membawa-bawa masalah SARA. Kita cukup kasih contoh pebisnis sukses saja. Kita tidak perlu menyinggung apa etnisnya atau agamanya karena itu justru membangkitkan perasaan bersaing yang gak sehat dan keliru. Dengan mengaitkan sukses berbisnis dengan masalah ras, Pak Yusuf Kalla sedang membawa warisan kolonial ke benak generasi penerus bangsa. Di zaman penjajahan Belanda, memang berlaku rasialisme. Kegiatan ekonomi masyarakat dibedakan berdasarkan etnis. Apakah itu kulit putih Eropa, Tionghoa, India, Arab atau pribumi? Tapi, Indonesia sudah merdeka. Rasialisme sudah kita kubur bersama penjajahan. Sekarang, semua anak bangsa, apapun suku, agama, ras dan golongannya, kita semua harus mendapat kesempatan sama dalam berusaha. Yang membedakan seseorang berhasil atau tidak adalah mentalitas dan kerja kerasnya. Tonan berharap orang-orang yang cenderung rasialis, termasuk Pak Yusuf Kalla dan Pak Anies Baswedan, supaya segera sadar kalau sesama anak negeri bukan sedang saling bersaing. Kita harus bekerja sama dan bergotong royong. Gimana, kalian setuju dengan Tonan? Oke, itu saja pembahasan Tonan kali ini. Terima kasih banyak sudah mau mengikuti pembahasan dari Tonan. Semoga teman-teman sukses selalu. Bersatulah Indonesiaku. Jadilah bangsa yang maju. Bye.